Oke, setelah ini kita belajar tentang pembagian desimal dengan bilangan cacah. Contohnya di sini ada 0,8 dibagi 2. Nah, 0,8 bisa kita rubah nih menjadi 8 per 10 dibagi 2. Setelah ini kita tinggal tulis 8 per 10 dikali 1 per 2. Hasilnya kita bisa sederhanakan antara 8 dan 2 sama-sama dibagi 2, maka hasilnya menjadi 4 per 10 dikali 1 per 1. Hasilnya menjadi 4 per 10 atau jika kita buat desimal menjadi 0,4. Selanjutnya tentang pembagian desimal dengan desimal. Di sini contohnya ada 2,8 dibagi 0,4. Kita bisa buat menjadi pecahan biasa, maka 2,8 menjadi 28 per 10 dan 0,4 menjadi 4 per 10. Setelah ini kita buat perkalian, maka ruas keduanya kita balik menjadi 10 per 4. Sekarang menjadi 28 per 10 dikali 10 per 10. Dan di sini ada angka yang sama yaitu 10, maka kita bisa sama-sama sederhanakan dengan sama-sama dibagi 10 sehingga hasilnya menjadi 28 per 1 dikali 1 per 4. Hasilnya 28 per 4, maka 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Soal berikutnya masih pembagian desimal dengan desimal. Di sini soalnya 12,8 dibagi 0,2. Nah, kita bisa buat menjadi pecahan biasa, maka ada 128 per 10 dibagi 2 per 10. Setelah ini, kita akan menghitungnya dengan membuat menjadi perkalian, maka ruas keduanya kita balik menjadi 10 per 2. Dan ternyata di sini ada angka yang sama, yaitu 10. Kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 10, hasilnya adalah 1. Kita bisa tulis menjadi 128 per 1 dikali 1 per 2. Maka hasilnya 128 per 2 hasilnya adalah 64. Atau jika teman-teman susah dengan cara tersebut, teman-teman bisa memakai cara susun ke bawah. Tetapi kita bisa merubah desimal ini menjadi bilangan cacah biasa dengan cara mengalihkan masing-masing dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena keduanya ada satu angka di belakang koma. Maka 12,8 dikali 10 hasilnya 128 dan 0,2 dikali 10 hasilnya 2. Sekarang soalnya menjadi 128 dibagi 2. Kita pakai susun ke bawah. Di sini ada 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 2, 12. Kita kurangi, maka hasilnya 0. 0 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 8-nya. Maka sekarang 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dan 4 dikali 8 hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 6. Soal berikutnya masih pembagian desimal dengan desimal. Di sini soalnya masih 25,44 dibagi 1,2. Kali ini kita akan mengerjakannya dengan cara susun ke bawah. Tapi sebelum itu kita merubahnya menjadi bentuk bilangan cacah dengan sama-sama dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena angka di belakang koma yang paling banyak adalah ada dua angka di 25,44. Maka 25,44 dikali 100 hasilnya 2544 dan 1,2 dikali 100 hasilnya adalah 120. Jadi soal yang sekarang akan kita kerjakan adalah 2544 dibagi 120. Kita siapkan cara susun ke bawahnya. Di sini ada 2544 dibagi 120. 254 dibagi 120 hasilnya 2. Kita kalikan maka ketemu 240. Kita kurangi maka hasilnya 4 dan 1, 14. 14 dibagi 120 itu tidak bisa, maka kita turunkan 4-nya. 144 dibagi 120 ketemu 1. 1 kali 120 hasilnya 120, kita kurangi hasilnya 24.
Nah, 24 dibagi 120 tidak bisa, maka kita boleh menambahkan 0 dengan syarat di atas atau hasilnya kita tambahkan dengan koma. Maka 240 dibagi 120 hasilnya adalah 2. Kita kalikan sehingga hasilnya adalah 0. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 4,5 dibagi dengan 0,5. Cara mudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, itu langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,5 ada satu angka di belakang koma. Ini perlu kalian ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 4,5 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 45 per 10. Lalu dibagi 0,5. Juga terdapat satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka 0,5 sekarang boleh kita tulis menjadi 5 per 10. Sama dengan 45 per 10 tadinya bagi. Nah, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 5 per 10, sekarang berubah jadi 10 per 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkatkan waktu, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contoh, antara 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal yaitu 45 dan penyebutnya 5. 45 bagi 5 berapa? Yaitu 9. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Lanjut biar kalian lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Hitunglah nilai dari 0,75 dibagi dengan 0,3 sama dengan. Terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,75 ada dua angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau dua angka yang di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 0,75 sekarang boleh kita tulis menjadi 75 per 100. Baru dibagi dengan 0,3. Satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,3 itu boleh kita tulis sekarang itu menjadi 3 per 10. Sama dengan 75 per 100 tadinya bagi. Nah, sekarang berubah jadi kali. Tadinya 3 per 10. Sekarang berubah jadi 10 per 3. Sama dengan. Perhatikan. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun, biar mempermudahkan kita dan mempersingkatkan waktu, ada baiknya kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 100 sama-sama coret nolnya 1. Maka angka yang tinggal, perhatikan, masih ada yang bisa disederhanakan, yaitu antara 75 dibagi 3. Berapa? Yaitu 25. Maka angka yang tinggal, yaitu di atas ada 25 dan di bawah ada 10. 25 per 10. Ingat, kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Sekarang angka di atas kita ambil satu buah dari belakang. Oke? Maka letak ataupun posisi tanda komanya itu letaknya di depan angka 5 nih. Maka jawabannya itu adalah 2,5. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3.
Hitunglah nilai dari 8,4 dibagi 1,2 sama dengan. Terlebih dahulu, kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 8,4 ada satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 8,4 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 84 per 10. Lalu dibagi 1,2. Ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,2 itu juga boleh kita tulis menjadi 12 per 10. Sama dengan 84 per 10 tadinya bagi. Nah, sekarang berubah jadi kali. Tadinya 12 per 10, sekarang berubah jadi 10 per 12. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal di atas ada 84. Oke? Dan yang di bawah itu ada angka 12. Terakhir 84 bagi 12 berapa? Yaitu nilainya 7. Oke? Itu dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Hitunglah nilai dari 6,25 dibagi dengan 2,5. Oke, sama hanya dengan contoh-contoh soal yang tadi. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. 6,25 ada dua angka di belakang koma. Pada contoh soal nomor 2 tadi juga sudah dijelaskan. Kalau ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka 6,25 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 625 per 100. Lalu dibagi 2,5. Ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka 2,5 sekarang boleh kita tulis menjadi 25 per 10. Sama dengan 625 per 100. Tadinya bagi. Nah, sekarang kita rubah jadi kali. Tadinya 25 per 10. Sekarang berubah jadi 10 per 25. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkatkan waktu, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada angka yang bisa disederhanakan. Contoh, 10 sama 100 sama-sama coret nolnya 1. Lanjut 625 dibagi 25. Berapa ini? Kalau 625 dibagi 25, itu kalau tidak salah hasilnya adalah 25. Maka angka yang tinggal di atas ada 25 dan di bawah ada 10. Maka jawaban akhirnya perhatikan 25 per 10 sama dengan soal nomor 2 tadi. Oke, 25 per 10 karena dia per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Maka angka di atas kita ambil satu angka. Oke, maka letak ataupun posisi tanda komanya itu letaknya di tengah-tengah antara 2 dan 5. Maka jawabannya itu adalah 2,5. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 4. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 5. Tentukan nilai dari 7,2 dibagi 0,08 sama dengan 7,2 ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka sekarang boleh kita tulis menjadi
72 per 10. Dibagi 0,8 ada 2 angka di belakang koma. Ingat sekali lagi kalau 2 angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 0,8 sekarang boleh kita tulis menjadi 8 per 100. Sama dengan 72 per 10 tadinya bagi. Nah sekarang berubah jadi kali. Tadinya 8 per 100 sekarang berubah jadi 100 per 8. Sama dengan, kita sambung sini sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 72 dibagi 8 hasilnya 9. Lalu kalau 100 dibagi 10 hasilnya 10. Maka angka yang tinggal yaitu 9 dikalikan dengan 10. Berapa ini? 9 kali 10? Itu hasilnya adalah 90. Nah ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini.